Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Pada hari ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya beri judul Perkataan Manusia Baru. Dari Kolose pasal yang keempat, ayat yang keenam. Satu ayat saja, luar biasa. Firman Tuhan berkata begini, di dalam terjemahan Indonesia, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dan saya akan membacakan dari versi asli yang diterjemahkan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih karunia, hendaklah dibumbui dengan garam, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, perkataan kita itu sangat penting dan begitu mempengaruhi kehidupan kita. Pepatah Indonesia berkata, mulutmu adalah harimaumu. Sewaktu kita berkata dan kita mungkin terlanjur mengucapkan satu kata-kata yang tidak baik, bisa menimbulkan pertikaian. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang slip of tongue lalu kemudian menimbulkan tuntutan hukum atau implikasi hukum kepada mereka. Orang-orang yang mungkin meremehkan, melecehkan, baik itu dalam media sosial, sehingga kemudian mereka harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, lalu mereka harus meminta maaf di depan publik. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa ini menjadi penting? Karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan perkataan mereka. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa setiap kata-kata yang kau ucapkan harus engkau pertanggungjawabkan di depan Allah. Apapun yang kita bicarakan akan memberi implikasi atau dampak kepada hidup kita dan orang lain. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, di mana kota itu penuh dengan orang-orang yang pintar, para filsuf-filsuf, orang-orang yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang selalu berbicara mengenai kata-kata yang hebat, kata-kata yang indah, kata-kata yang kalau ibarat kita sekarang, kata-kata yang cukup untuk dijadikan sebagai quotes di dalam inspirasi di dalam media sosial kita atau status kita. Tetapi bagaimana orang percaya harus bertindak? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita lewat ayat ini bahwa setiap orang yang telah ditebus oleh Kristus dipanggil hidup sebagai manusia baru. Dan ini bukan sekedar karakter atau tindakan semata-mata, tapi juga bagaimana kita menggunakan perkataan-perkataan kita. Tema kita pada hari ini adalah perkataan orang percaya harus senantiasa penuh kasih karunia, penuh kebijaksanaan untuk memberikan jawaban yang benar kepada setiap orang. Perkataan sangat erat dengan iman. Iman atau tanda iman seseorang akan terlihat juga dari perkataan mereka. Kita tahu seperti Thomas, ketika dia ragu, terlihat dari apa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Aku tidak percaya sampai aku mencucukkan tanganku. Aku tidak gampang percaya. Banyak orang-orang sepertinya kelihatan rohani, tetapi ketika mulutnya mulai berbicara, kita tahu. Saya selalu di dalam penginjilan pribadi suka bertanya kepada orang, mengizinkan dia bicara dulu. Dan dalam 10 menit saya tahu 10 menit apa yang menjadi ilah daripada orang tersebut. Apa yang menjadi hal yang paling penting dalam hidup mereka. Kelihatan dari apa yang dia ucapkan, dari gestur mereka, apa yang menjadi paling penting, apa yang menjadi aspirasi semangat hidup mereka kelihatan. Apakah mereka mungkin pahit, kecewa, mereka mungkin sangat mengidolakan seseorang, atau mungkin mereka khawatir, cemas, atau mereka menginginkan popularitas, uang, jabatan. Kelihatan dari perkataan mereka. Perkataan itu bisa membangun, bisa meruntuhkan. Perkataan kita tuh ibarat batu bata, Bapak Ibu. Kita melihat kalau batu bata itu kalau kita susun rapi dengan bagus, dengan benar, akan menjadi sebuah tembok yang kuat, bisa melindungi kita. Tetapi batu yang sama
bisa kita pakai untuk melempar orang dan membuat orang tersebut celaka. Apa yang akan kita perbuat dengan perkataan kita? Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana perkataan manusia baru, perkataan orang yang sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus, harus mencerminkan karakter Kristus lewat 3 aspek utama. Yang pertama, perkataan yang penuh dengan kasih karunia. Di dalam ayat 6a dikatakan, hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih karunia. Kita tahu bahwa kata kasih karunia atau charis di dalam bahasa Yunani ini adalah konteks tentang anugerah, merujuk kepada kelemah lembutan, merujuk kepada kebaikan, kepada kemurahan, anugerah yang kita terima dari Kristus Yesus. Harus tercermin di dalam perkataan dan ucapan kita, cara kita berbicara. Berarti perkataan kita itu harus perkataan yang memberikan dorongan, semangat, bahkan kasih karunia kepada orang, pengampunan. Tetapi lebih dari itu, kalau kita bicara konteks pemakaian kata itu, salah satunya di dalam sejarah abad pertama, bahwa makna historis dari kata charis adalah seorang pramusaji atau seorang pelayan di sebuah acara atau rumah tangga atau orang yang kaya atau perayaan besar, di mana pramusaji itu datang menaruh tangannya di bawah begini, lalu kemudian badannya dicondongkan ke depan, ke arah tamu atau ke arah meja. Ini memperlihatkan waktu dia membungkukkan badannya, bahwa dia mau mengatakan, saya siap melayani Anda. Saya siap untuk memberi hidup saya kepada Anda, supaya Anda bisa terlayani dengan baik. Tidak ada saudara mau pergi ke restoran, lalu kemudian pramusaji begitu sombong dan mengatakan, dan membagi-bagikan piring begitu saja dengan sombongnya dia, dengan sikap sempurna. Nggak ada saudara. Sekalipun dia orang yang gagah, orang yang hebat, tetapi sikap membungkuk, mencondongkan badan ke depan, memperlihatkan, I'm here to serve. Aku di sini untuk melayani Anda. Dan Paulus memakai kata senantiasa, menunjukkan bahwa bukan hanya satu kali perkataan kita ini. Bukan hanya seminggu sekali kalau kita pergi beribadah, lalu kita mulai memakai topeng dan haleluya, selamat pagi, puji Tuhan. Tuhan baik. No, setiap hari. Kita harus menjaga dan menjadikan ini sebagai gaya hidup kita dalam berbicara. Dan dalam pelayanan kita sehari-hari, perkataan kita seharusnya memperlihatkan anugerah yang kita terima dari Tuhan. Bagaimana cara kita memperlihatkannya? Dari nada kita. Kita tahu bahwa dalam berkomunikasi, konten itu tidak banyak, 10% saja pengaruhnya. Konten ya. Yang lebih banyak berbicara itu apa? Gestur, atau bahkan mungkin hal-hal yang non-lisan itu. Itu yang penting. Bagaimana muka kita, bagaimana intonasi perkataan kita, mencerminkan bagaimana kita memiliki kasih karunia atau tidak. Karena ada orang ngomongnya pelan-pelan tapi nyelekit, orang bilang sarkastik, bisa menyindir, sombong, kelihatan walaupun dia tidak keras suaranya, saudara. Kenapa? Karena bukan masalah konten semata-mata, tetapi bagaimana kita menyampaikan, how you say it. Itu penting, saudara. Kita tahu di dalam suami istri bukan perkataannya, tapi bagaimana sikap ketika dia berkata. Kayak misalnya kata suami mengatakan bagaimana, lalu istri bilang terserah. Nah, bagaimana kata terserahnya itu dia ucapkan, itu penting, saudara. Kita mesti tafsirkan, karena kata terserah bisa macam-macam. Ah, ya udah kalau gitu terserah saya. Wah, makin ribut, saudara. Suaminya ngomong begitu, ya udah aku akan begini. Istrinya malah lebih parah lagi, saudara, bereaksi. Kenapa? Karena tidak bisa menangkap apa yang menjadi gesturnya. Jadi bukan cuma sekedar nada, sikap, tapi juga perkataan kita, isinya. Apakah meremehkan orang atau membangkitkan semangatnya. Dan menggunakan kata-kata kita untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. John MacArthur berkata, kata-kata kita harus menjadi saluran kasih karunia, bukan alat untuk menyakiti. Seorang Kristen yang benar akan berbicara dengan hikmat dan kelembutan, mencerminkan kasih yang ia terima.
Saudara-saudara, saya percaya bahwa pada waktu kita sudah menerima kasih karunia Allah, hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Dialah yang akan mencerminkan perkataan yang baik. Amsal berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ketika hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, perkataan kita akan dijaga oleh Dia. Firman Tuhan berkata, Daud berkata, berjaga-jaga dari bibir mulutku Tuhan. Berjaga-jagalah. Ini satu hal yang luar biasa. Kita diingatkan untuk hidup di dalam kasih karunia, karena kita sudah menerima kasih karunia itu. Yang kedua, saudara, perkataannya dibumbui dengan garam. Kolose pasal yang 4 ayat 6b. Hendaklah perkataanmu senantiasa dibumbui dengan garam. Di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, jangan hambar. Karena kita berpikir garam kan cuma sekedar penyedap rasa. Bukan, Bapak Ibu. Konteks dibumbui dengan garam merupakan sebuah ungkapan yang bersifat metaforis. Ya, ini sebuah metafora, sebuah pengandaian. Karena dalam budaya Yunani Romawi, garam itu melambangkan kebijaksanaan, kecerdasan, atau daya tarik dalam percakapan. Dengan kata lain, kata-kata kita tuh harus penuh dengan kebijaksanaan. Kita mesti memilih kata-kata yang baik. Seseorang kelihatan dari kosakata yang dia punya. Semakin banyak kosakata yang dia miliki, perbendaharaan katanya, semakin tinggi nilai dari perkataannya. Dalam konteks orang percaya, kita juga bisa merujuk kepada perkataan itu harus mengawetkan, yaitu menjaga kebenaran. Karena peranan garam di dalam abad pertama, ketika Yesus mengatakan kamu garam dunia, berbicara mengenai menghindarkan dari pembusukan moral. Berarti garam adalah tujuan utamanya mengawetkan kebenaran. Menambah rasa adalah peranan garam selanjutnya. Jadi ada 3 sebenarnya yang kita bisa lihat di sini. Pertama, perkataan kita harus mencerminkan kebijaksanaan kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Yang kedua, perkataan kita itu harus mencerminkan juga upaya mengawetkan, menghindarkan dari pembusukan moral. Kata-kata kita itu harus kata-kata yang memberkati. Dan yang ketiga, bahwa kata-kata kita itu menjadi penyedap, memberikan orang itu kelegaan. Jadi garam menjadi penting bagi kita. Bukan cuma hambar dalam arti ya nggak ada artinya, tetapi kata-kata itu memiliki nilai. Ada sebuah penelitian bagaimana kata-kata itu menjadi penting. Penguasaan kosakata itu menjadi penting, mempengaruhi keuangan. Bayangkan saudara. Jadi ada satu kali di SMA, sebelum lulus, 6 bulan sebelum lulus, siswa kelas 12 ini diberikan pilihan. Oke, separuh diberi tugas untuk masuk ke dalam satu kursus menguasai perkataan. Jadi dimasukkan dalam kursus bahasa, literatur yang lebih dalam. Jadi mereka disuruh baca buku, segala macam baca. Yang satu lagi dibiarkan nggak apa-apa, terserah aja, ini elektif. Jadi yang mau masuk ke dalam sini, mereka dibebani tugas. Jadi biasanya kan anak-anak yang udah mau selesai sekolah ngapain lagi sih? Ada tugas-tugas, kursus-kursus yang aneh-aneh gitu. Udah mau cepat-cepat lulus. Gitu. Jadi separuh dibagi. Dan kemudian mereka lulus, semuanya lulus. Karena ini bukan mempengaruhi nilai mereka, hanya menjadi pembekalan. Lalu 20 tahun kemudian, orang-orang yang tadi lulus ini disurvei kembali. Kelompok yang tidak mengambil kelas dan yang mengambil kelas. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang mengambil kelas literatur ini ternyata pemasukan atau penghasilan mereka, pekerjaan mereka jauh lebih besar mereka hasilkan daripada gaji orang-orang yang biasa-biasa ini, yang tidak dibekali dengan perkataan-perkataan yang baik. Kita tahu ya bahwa orang yang kalau di misalnya penguasaan bahasa gitu ya, baik di bahasa Mandarin misalnya, kosakata itu menentukan saudara bisa bekerja seberapa banyak.
Kalau kosakata sebenarnya 700 ya mungkin cuma bisa ngomong-ngomong biasa. 700 kosakata Mandarin misalnya. Di atas itu baru mungkin saudara bicara apakah bisa mulai baca, mulai bisa baca koran, mulai bisa nulis email. Di atas itu saudara mungkin akan bicara mengenai bagaimana bicara di depan. Hal yang sama dengan bahasa Inggris. Orang-orang yang di bawah 700-an atau 300 ke 700 kosakata bahasa Inggrisnya hanya sekedar menjadi gelandangan Bapak Ibu. Ini pernah disurvei. Shakespeare menguasai 150.000 kosakata dari 300.000 kosakata bahasa Inggris. Kalau kita baca buku Shakespeare sekarang ini, kita mungkin juga sudah sulit membacanya karena kata-kata itu banyak yang sudah tidak ada. Ini adalah bahasa Inggris yang sangat tinggi. Demikian juga kalau saudara membaca misalnya King James Version dari bahasa Inggris, akan sulit memahaminya. Karena ada beberapa bahasa itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak kita pakai lagi. Ini memperlihatkan semakin besar, semakin banyak kosakata kita, semakin banyak juga ungkapan yang bisa kita sampaikan. Semakin banyak juga cara kita bisa memilih menyampaikan perkataan. Seperti seorang diplomat. Seorang diplomat tidak mengucapkan kata-kata yang kasar sekalipun dia sedang marah atau mengungkapkan kecaman, kekecewaannya kepada negara yang dituju. Mereka selalu memilih kata-kata yang baik. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya dipanggil sebagai utusan-utusan Kristus. Kita adalah duta-duta Kristus. Dan dengan perkataan kita, kita mengatakan kepada mereka, berilah dirimu didamaikan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau kita seorang duta besar, maka pemilihan kata-kata kita juga menjadi sangat penting. Kita dipanggil saat ini untuk membawa kebenaran yang tajam seperti pisau itu, tapi tetap dengan penuh kasih. Sampaikan kebenaran di dalam kasih. Perkataan kita harus perkataan kebenaran yang mencegah pembusukan moral. Perkataan kita, baik itu kita ucapkan dalam lisan maupun tulisan kita, harus bisa mencerminkan, menjadi suara profetik kepada keadaan kita, kepada bangsa kita. Gereja harus berbicara dengan suara kebenaran, bukan mengecam dengan keras, mengecam dengan cara yang kasar, tetapi dengan cara yang elegan. Saya suka dengan kata elegan, karena ini mencerminkan kelas, mencerminkan standar yang tinggi, mencerminkan sebuah self-control, sebuah penguasaan diri di dalam berbicara. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perkataan kita seharusnya mengeluarkan seluruh kebaikan dan potensi dari dalam diri orang yang mendengarkan atau yang menerima perkataan kita. Ini menarik karena salah satu fungsi garam adalah mengeluarkan esens atau cita rasa daripada hal tersebut atau makanan. Contoh yang paling gampang, orang yang makan steak yang enak itu tidak disiram dengan kuah, dengan saus atau apa seperti kebanyakan orang Indonesia kalau makan, wah steak itu wah siram segala macam, banjir, makan pakai sambal atau apa. Tetapi sebenarnya orang yang memakan steak dengan baik, dia tidak pakai apapun kecuali garam. Kenapa? Karena garam itu akan mengeluarkan cita rasa atau saripati daripada daging tersebut. Seorang penikmat daging atau meat lover, ya, itu biasanya dia cuma makan steak, nggak pakai apa-apa, cuma dibumbuin garam sedikit. Kalau saudara makan wagyu, steak wagyu yang grade tinggi, saudara jangan rusakkan cita rasa daging itu dengan macam-macam kecuali taruh garam sedikit. Maka saudara akan menikmati daging itu. Ini sama dengan perkataan kita. Seorang ayah atau ibu yang menegur, atau seorang pemimpin yang menegur bawahannya, seorang guru yang menegur muridnya, sekalipun itu sesuatu yang bersifat sangat keras teguran, hendaklah perkataan yang keluar mengeluarkan potensi terbaik dari orang tersebut. Inilah bagaimana kita harus memilih momen. Kalau itu sesuatu yang salah, kita tegur. Tetapi kalau itu yang baik, kita mesti dorong, afirmasi. Jangan kita hanya satu sisi saja, kita tegur terus tegur. Kita tekan semua yang jahat itu.
tapi tidak mengeluarkan yang baik. Ketika dia berhasil, ketika dia berprestasi, kita tidak memberi afirmasi. Malah kita bilang, ya sudah seharusnya dong kamu begitu. Kan papa udah keluarin duit banyak sama kamu. Masa kamu gak bisa nomor 1? Gak bisa Bapak Ibu. Atau sebaliknya, kalau kita, anak itu salah, lalu kita ejek. Ada seorang orang tua yang anaknya dapat nilai kurang baik, diejek saudara. Saya bilang ini merusak, ini menghancurkan dignity atau kehormatan daripada anak kita. Oh, seringkali kita di dalam budaya kita bilang, Pak nanti dia besar kepala kalau dia dipuji. Bapak Ibu, saya belajar justru sebaliknya. Tidak ada orang yang akan berhasil dengan cara dipojokkan, disindir, dihina. Kalaupun dia berhasil, pasti dengan kepahitan. Ini ciri-ciri dari anak-anak yang dibesarkan dengan orang tua yang otoritarian, yang keras, kasar, menyindir, menghina, mengejek, merendahkan, bahkan memakai kata-kata yang sangat tidak pantas, seperti kata-kata binatang kepada anak, karena dia salah. Tetapi ketika dia berbuat baik, kita tidak mengafirmasi. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada kebenaran ini. Apakah kita bisa menyampaikan kebenaran dengan menarik, dengan relevan, dengan penuh hikmat? Apakah perkataan kita bisa menjadi perkataan yang memberkati, yang memberi pengharapan kepada orang yang sedang patah semangat, kepada orang yang sedang lemah, diberi kekuatan? Suara profetik dari gereja adalah suara yang memberikan pengharapan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Bukan harapan palsu, bukan kata-kata kosong, tetapi memberikan mereka keteguhan, ketabahan di tengah-tengah kesulitan. Dan sebagai orang percaya kita harus menghindari gosip, perkataan sia-sia yang merugikan. R.C. Sproul, seorang penulis Kristen, berkata, garam adalah simbol hikmat, ketajaman, kemurnian. Seorang Kristen yang bijak tahu bagaimana berbicara dengan keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah engkau menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Saya beri contoh yang paling gampang. Kita makan steak. Oke, ada 3 senario. Yang pertama, musim panas. Kita atau mungkin mau Natalan atau tahun baruan, biasanya tahun baru orang suka bakar-bakar. Lalu dibakar steak atau ikan lah, kita bilang ikan bakar. Ya, habis dibakar langsung kita makan di situ pakai piring kertas atau piring melamin atau styrofoam supaya habis makan langsung dibuang. Enak, dagingnya enak. Semua orang bisa menikmati, enak. Makan sambil berdiri-berdiri, sambil jalan-jalan. Ya, sangat casual. Tetapi bayangkan daging yang sama atau ikan yang sama setelah dibakar, disajikan di piring dengan ditata mejanya dengan baik, dan kemudian ada sendok, garpu, dan ada servet, ada gelas, dan kemudian makanan disajikan. Orang makan dengan rasanya tidak sembarangan mau jalan-jalan. Pasti mereka akan makan pelan-pelan. Tapi bayangkan bila daging yang sama atau ikan yang sama disajikan di sebuah momen yang restoran mahal, ada ambience, ada makanan pembuka, ada makanan kemudian ya makanan utama, lalu ada makanan penutup, ada sendok yang beraneka ragam, ada garpu yang beraneka ragam, ada pisau yang beraneka ragam, ada sup dan seterusnya. Ada musik yang membelakangi, ada cahaya yang redup. Maka daging yang sama itu bisa berharga 10 kali lipat, atau bahkan mungkin 20 kali lipat dari cuma sekedar kita makan di pembakaran asap-asap, saudara. Restoran dulu saya suka makan di restoran, makan steak murah, enak, dan sama dengan cita rasa restoran. Cuman habis itu kita pulang bau asap semuanya. Badan kita tuh bau asap karena memang langsung di situ udah restorannya penuh asap. Kita makan tuh enak, memang enak, dagingnya berkualitas sama dengan restoran. Tetapi kita pulang dengan bau asap.
Jadi saudara-saudara, kebenaran itu sama seperti daging atau ikan bakar tadi. Sama, tetapi ketika kita tampilkan dengan momen yang berbeda, dengan pilihan kata-kata yang berbeda, dengan cara yang berbeda, hasilnya akan berbeda sangat besar. Akan membawa dampak yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari saya mau ngajak kita semua membaca Alkitab. Itu yang paling gampang. Kosakata yang terbaik datang dari firman. Karena itu perkataan Allah sendiri. Yang ketika para penterjemah menerjemahkan Alkitab itu, mereka memilih kata-kata itu dengan begitu rupa. Supaya pesan tetap sampai, tetapi dengan pilihan kata yang baik. Saya belajar baik itu bahasa Indonesia, baik bahasa Inggris. Saya belajar atau bahasa Yunani. Mempelajari itu dengan baik. Supaya memilih kata-kata itu dengan tepat. A proper word in a proper time. Alkitab berkata kata-kata yang tepat disajikan dalam waktu yang tepat seperti menaruh apel emas di pinggan perak. Artinya ini untuk raja-raja. Ini untuk para pembesar. Ini untuk orang-orang yang terhormat. Dan saya percaya Tuhan ingin memakai kita untuk satu kehormatan yang besar. Pertama, kata-kata kita harus penuh dengan kasih karunia. Yang kedua, kata-kata kita harus membawa kepada potensi yang terbesar. Dan yang ketiga, perkataan kita memberikan jawaban yang benar. Dalam ayat 4C dikatakan, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Apa yang Paulus gambarkan di sini seperti ilustrasi seorang pengacara yang pada akhir dari sidang, serangkaian sidang, dia harus berdiri di depan hakim dan dia memberikan presentasi retorikanya kepada hakim untuk menyampaikan pembelaannya. Nah, Rasul Paulus di dalam surat-suratnya seringkali juga memberikan cara judicial forensik namanya. Seperti kitab Roma, itu cara dia menyampaikan seperti seorang pengacara yang menampilkan kasusnya atau menampilkan idenya dan kemudian membela. Yang apa yang dilakukan oleh Paulus dalam kitab Roma itu adalah menampilkan Injil yang adalah kekuatan Allah, yang menjadi keselamatan kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Itu yang dia ingin sampaikan. Dan dia memerlukan 11 pasal untuk membela dan mempresentasikan. Ini yang namanya judicial forensik daripada pernyataan Alkitab. Hal yang sama, Paulus mengatakan, hendaklah kamu harus memberi jawab yang benar. Seorang pengacara ketika dia berhadapan dan dia mempresentasikan di depan hakim untuk membela kliennya, dia harus memberi perkataan yang dipersiapkan, perkataan yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, perkataan yang penuh hormat terhadap persidangan. Karena kalau tidak, dia akan dianggap menghina persidangan, contempt of court. Tidak kasar, tidak sembrono, atau bahkan menghina. Jadi nanti kena pasal penghinaan pengadilan. Dan kita tahu bahwa kalau seorang pengacara sekalipun tidak kebal kalau dia sudah menyalahi aturan pengadilan. Kemampuan ini, saudara, diperlihatkan dan Paulus mengatakan kita mendapatkan satu mandat, yaitu Injil. Dan orang akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Paulus berkata kepada Timotius, kamu harus menyampaikan dengan cara yang benar, karena kau siap baik atau tidak baik waktunya untuk memberi pertanggungjawaban imanmu, tetapi dengan lemah lembut dan sabar. Saudara perhatikan, perkataan Injil yang mungkin tidak enak kepada orang berdosa, yang memperlihatkan kepada mereka dosa mereka, kehancuran dan penghakiman Allah, tetapi harus disampaikan dengan tepat, dengan benar. Dan itu adalah bagian dari pertanggungjawaban iman kita. Itu bagian dari apologetik kita. Jadi apologetik yang benar bukan memaki orang, bukan mencela. Seringkali banyak kita melihat apologet yang ada di dalam YouTube ini sembarangan berbicara, menyerang. Harusnya kita tetap memberikan pembelaan terhadap iman kita dengan cara yang elegan. Ini memperlihatkan pentingnya kita mempersiapkan diri kita setiap hari dengan hikmat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang dan bahkan memberikan jawaban dengan roh yang benar, bukan sikap menghakimi atau defensif. Jadi pertanyaannya kepada kita, apakah kita siap mempersiapkan diri setiap hari dengan pemahaman firman yang benar? Apakah kita seringkali mau terlibat di dalam debat kusir, pokrol bambu, atau kita mau
berbicara dan berdebat dengan produktif? Apakah kita bisa memperlihatkan Kristus di dalam jawaban-jawaban kita? Charles Spurgeon, saya menutup dengan kebenaran ini. Seorang Kristen yang bijaksana tahu kapan harus berbicara dan bagaimana berbicara. Sehingga setiap perkataannya menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih dan kebenaran Kristus. Pada hari ini, marilah kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai manusia baru dalam Kristus Yesus, perkataan kita harus mencerminkan kasih, kebenaran, dan hikmat Allah. Gereja sudah dipercayakan oleh Allah segala marifat, segala hikmat surgawi untuk diberitakan kepada dunia. Marilah kita memenuhi perkataan kita dengan kasih karunia, bicara dengan lemah lembut, membangun, penuh pengharapan, dibumbui dengan garam, memberikan dampak positif, dan kebenaran yang menguatkan mereka, dan memberi jawabannya yang benar. Selalu siap untuk memberikan jawaban, kesaksian yang bijak dan penuh kasih. Biarlah kiranya setiap kali kita berbicara, tanyakanlah kepada diri saudara sendiri, apakah perkataan saya ini penuh kasih karunia? Apakah postingan saya ini memberikan pengaruh yang baik kepada orang yang membaca atau yang mendengar? Apakah ini memberikan jawaban yang benar dan kemudian memuliakan Tuhan? Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Engkau telah mempercayakan perkataan-perkataan kehidupan kepada kami. Firman-Mu berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang sering menggemakannya akan memakan buahnya. Ampunilah kami bila perkataan kami selama ini, kami sering menggemakan perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan yang meremehkan orang, yang mengenyek, yang menyindir, yang merendahkan. Ampunilah kami Tuhan. Mungkin bahkan perkataan kami ini sudah melukai banyak orang. Tolonglah kami Tuhan. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya yang keluar adalah perkataan kehidupan, perkataan yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terus memberkati. Immanuel. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.